psikologi yang sebenarnya. Tetapi pengisian lembar riwayat hidup ini belum merupakan pemeriksaan. Di sini telah tercetak kolom-kolom nama, sekolah, bagian, tempat, dan tahun lulus. Pada kolom nama sekolah, tulis nama sekolah. Misalnya, SD, tempat atau kota di mana dan tahun lulus tahun berapa. Sejajar dengan SMP, sekolah menengah pertama, tulislah nama SMP saudara. Tempat atau kota di mana dan tahun lulus berapa. Sejajar dengan SMA atau sekolah menengah atas, tulis nama SMA. Nama SMA saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulus tahun berapa. Di belakang tahun lulus harap dituliskan jurusan yang ditempuh di SMA. Misal, IPA, IPS, atau bahasa. Sejajar dengan perguruan tinggi, pada kolom nama sekolah, dituliskan nama universitas atau sekolah tinggi atau akademi. Misal, Universitas Buana Perjuangan. Di kolom bagian tuliskan fakultas dan kejurusan, tempat dan tahun lulus tersebut tadi. Jika belum lulus, di belakang tahun lulus harap dituliskan sampai semester berapa. Kursus atau upgrading. Apabila saudara pernah mengikuti beberapa kursus, tulislah 3 kursus paling utama yang pernah saudara ikuti. Macam kursusnya apa? Misalnya komputer, programming, tata buku, internet, bahasa, dan lain-lain. Tempat kursus yaitu kota di mana kursus itu diselenggarakan. Lamanya kursus, berapa bulan, pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Dan instansi penyelenggaranya apa. Misal, Triad, EF, les privat, dan lain-lain. Jika tidak pernah mengikuti kursus, harap dicoret seluruhnya. Terima kasih. 2. Pengalaman bekerja. Bagi saudara yang pernah bekerja pada sebuah instansi tertentu, tulis pengalaman kerja yang penting saja. Tulis macam pekerjaan, nama instansi, tempat saudara bekerja, tempat kotanya di mana, pangkat jabatan saudara apa, dan lama bekerja, berapa bulan, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau belum pernah bekerja, harap saudara coret saja. 3. Kehidupan berorganisasi. Bagian ini hanya diisi kalau saudara pernah ikut aktif dalam suatu organisasi, baik di dalam maupun di luar sekolah, kampus. Misalnya Pramuka, Karang Taruna, organisasi pencinta alam, dan sebagainya. Untuk organisasi di lingkungan sekolah atau kampus yang keanggotaannya otomatis hanya diisi apabila saudara menjabat sebagai pengurus, seperti pengurus OSIS atau badan eksekutif mahasiswa, dan sebagainya. Oke. Tulislah 3 organisasi yang saudara anggap penting yang pernah saudara ikuti. Isilah nama organisasi saudara, jabatan saudara sebagai apa, lamanya berapa bulan, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan tempat atau kota di mana organisasi itu berada. Harap diobservasi. Oke, terima kasih. Sekarang lanjut ke lembar kedua, riwayat hidup. Ya. Nah, marilah kita lanjutkan. Olahraga. Di bagian ini ada pengertian aktif dan pasif.
Yang dimaksud dengan aktif adalah bahwa olahraga itu sampai dengan saat ini masih tetap saudara lakukan. Sedangkan pasif adalah bahwa dahulu olahraga itu dahulu pernah saudara lakukan, tetapi sekarang tidak dilakukan lagi. Tuliskan macam-macam olahraga yang saudara pernah lakukan dan dilakukan saat ini, dan di belakangnya tuliskan aktif atau pasif di antara tanda kurung. Kesenian. Cara mengisinya sama dengan nomor 5. Kegemaran atau hobi, yang dimaksud dengan kegemaran atau hobi adalah kegiatan produktif yang saudara lakukan pada waktu senggang. Misal, memasak, berkebun, mengumpulkan perangko, membuat alat elektronik, dan sebagainya. Cita-cita. Harap saudara isi dengan cita-cita konkret atau real. Misalnya, ingin menjadi insinyur, dokter, tentara, dan sebagainya. Jangan menuliskan ingin menjadi warga negara yang berguna bagi nusa dan bangsa, ingin menjadi ayah ibu yang bijaksana, dan sebagainya. Karena cita-cita semacam itu terlalu umum dan kabur. Pada kolom 9, saya anak ke istilah dengan urutan atau kedudukan saudara dalam keluarga, apakah anak ke-1, 2, atau keberapa. Terutama saudara sekandung. Kalau saudara anak ke-1, maka kolom kakak dicoret semua. Saudara hanya mengisi kolom adik jika saudara mempunyai adik. Mulailah mengisi dengan jenis kelamin adik yang pertama dengan melingkari huruf L untuk laki-laki atau huruf P untuk perempuan. Kemudian, tulislah di kolom pekerjaan sekolah, instansi dan jabatannya kalau sudah bekerja, atau sekolahnya dan kelas semester berapa jika masih sekolah. Lanjutkan sampai dengan adik saudara yang paling kecil. Jika saudara anak ketiga, maka kolom kakak harus saudara isi dengan data kakak saudara. Lingkarilah jenis kelamin kakak saudara. Kemudian, isilah kolom pekerjaan atau sekolah seperti dijelaskan tadi. Lanjutkan dengan kolom adik apabila saudara mempunyai adik. Jika saudara tidak mempunyai adik, harap kolom adik dicoret seluruhnya. Kalau saudara anak tunggal, kolom kakak dan kolom adik dicoret seluruhnya. Apakah saudara pernah sakit keras? Pertanyaan ini harap dijawab jika saudara pernah sakit keras, yaitu sakit yang memerlukan perawatan lama atau intensif, atau yang dirasakan berat. Coretlah kata tidak, demikian sebaliknya. Jika pernah sakit keras, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Tulislah apa penyakit saudara, bila mana terjadinya, cukup dituliskan tahunnya saja. Dan apa akibatnya dari penyakit saudara tersebut, baik akibat fisik maupun psikis. Jika tidak pernah sakit keras, coretlah pertanyaan di bawahnya. Apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Yang dimaksud dengan kecelakaan berat adalah kecelakaan yang menimbulkan cacat yang masih dirasakan sampai saat ini. Jika tidak pernah mengalami kecelakaan berat, coretlah pertanyaan di bawahnya. Pernahkah saudara mengikuti psikotes? Maksudnya adalah pemeriksaan psikologi sebelum hari ini. Jika pernah, coretlah tidak, dan sebaliknya. Kalau pernah, jawablah pertanyaan di bawah ini. Bila mana, cukup diisi dengan tahunnya saja. Tempat cukup diisi dengan kotanya saja dan tujuannya. Untuk apa? Misalnya pemilihan jurusan, seleksi masuk sekolah, seleksi pegawai, dan sebagainya. Jika lebih dari sekali, harus dituliskan semuanya. Kalau tidak pernah, harap pertanyaannya di bawah dicoret saja. Jika sudah selesai, di bagian kanan bawah tulislah kota tempat pemeriksaan psikologi berlangsung. Misalnya Jakarta disebutkan,
tanggal, bulan, tahun. Kemudian saudara harus bubuhi tanda tangan dan diberi nama jelas. Oke, baiklah saudara-saudara, pengisian lembaran riwayat hidup telah selesai. Letakkan alat tulis. Kemudian saudara harus bubuhi tanda tangan dan diberi nama jelas. Baiklah saudara-saudara, pengisian lembar riwayat hidup selesai. Letakkan alat tulis saudara dan telitilah kembali apa yang sudah saudara tulis. Jika sudah selesai, letakkan lembar riwayat hidup di sisi meja yang kosong untuk dikumpulkan. Sekarang kita akan mulai dengan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya.